Pernah nggak sih kalian merasakan sebuah firasat kalau kalian itu kalau pergi itu terjadi kenapa-napa? Nah, sama dengan salah satu vokalis grup band yang ada di Amerika. Nah, sebenarnya dia ini merasakan firasat kalau umur dia itu nggak akan lama. Yang mana pada saat dia sebelum kejadian itu umur 29. Nah, dia berfirasat kalau umurnya itu nggak sampai 30. Dan benar saja, ketika dia menaiki sebuah pesawat terjadi sesuatu dan pesawat itu pun mengalami kecelakaan sehingganya menghilangkan nyawanya. Nah, bagaimana kisahnya? Simak ceritanya berikut ini. Namun gue mau ajak kalian semua untuk like, subscribe channel ini agar gue bisa menceritakan tragedi-tragedi yang ada di dunia ini. Every airplane crash is methodically investigated by specialists from the National Transportation Safety Board. Authorities still believe the plane ran out of gas. But why? Didn't they put enough gas in the tanks? Sebelum gue memulai video ini, gue mau ngucapin terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Karena dengan banyaknya penonton, ini membuat gue sendiri ini bersemangat lah untuk konten. Ya, harapannya memang selain gue sering semangat, sehingganya bisa menemani kalian, entah itu kalian mau tidur, ataupun yang sedang bersantai, ya bisa gue temenin lah dengan video-video gue yang menceritakan tentang tragedi-tragedi yang ada di dunia. Nah, pada kali ini gue akan menceritakan tentang tragedi pada kecelakaan pesawat tumpangi oleh band yang bernama Lynyrd Skynyrd yang ada di Amerika. Nah, band ini hadir pada tahun 1977 dan mereka ini berisikan 7 personil. Ya sama pada umumnya, ada basis, ada drum, ada keyboard, dan juga ada vokalis. Nah, vokalisnya ini ada 3, satu yang utama, sedangkan yang 2-nya ini cadangan lah yang membantu vokalis utama. Nah, di tengah-tengah pada saat itu, yang mana band mereka ini kan aliran rock and roll. Sedangkan pada saat itu masyarakat itu memang senang-senangnya mendengar lagu-lagu rock and roll. Jadi timingnya pas kan gitu. Masyarakat senang rock and roll, mereka ini hadir dengan membawa aliran rock and roll. Jadi membuat mereka itu cepatlah naik daunnya, dan mereka itu sering dipanggil konser dari panggung ke suatu panggung, dan itu mereka lakukan tiap hari. Nah, tepat pada tanggal 17 Oktober 1977, mereka pun berangkatlah untuk mengadakan konser yang ada di Amerika, tepatnya di wilayah Florida. Ya, sampai di sana mereka pun langsung konser, yang mana sebelumnya mereka itu berangkat mengendarai ataupun menyewa pesawat CV-240 Dual Frog, yang mana memang pesawat ini memang tergolong cepat, yang bisa menghantarkan mereka ya dengan tepat waktu. Nah, sesampai di sana mereka melakukan konser yang sangat-sangat meriah, yang mana mereka juga happy, enjoy, ditambah lagi memang penontonnya pada saat itu membludak, ditambah lagi ikut serta menyanyikan lagu-lagu mereka pada malam hari itu. Nah, karena memang sudah lelah dan memang sudah selesai, mereka pun pengen pulang lah ya, karena memang besoknya mereka mau konser ya harus fit dong, nggak bisa capek-capek gitu. Jadi mereka pengen menghubungi lah pihak kru pesawat untuk mengantarkan mereka pulang. Tapi salah satu personel ketika ingin menghubungi krunya, tiba-tiba ini manajernya datang lah sambil mengatakan kalau pesawat itu jangan ditumpangi lagi, alangkah baiknya kita memakai pesawat yang berbeda atau menyewa pesawat yang berbeda aja lah daripada pesawat yang tadi. Nah, itu menimbulkan pertanyaan lah dari kalangan personil band itu. Jadi mereka bertanya, kenapa manajer gitu kan? Ya ini udah malam loh, kita harus pulang, besok mau konser lagi, kan capek kalau kita nunggu ataupun mencari pesawat lain. Nah, disampaikan lah sama manajer ini, kalau pesawat yang mereka tumpangi tadi, kedua pilotnya itu sebelum berangkat itu minum alkohol, dan saya melihat ataupun sudah bisa saya pastikan kalau mereka itu membawa kita dalam keadaan mabuk. Jadi sontak para personil ini ya agak shock lah mendengar kabar ini, dan mereka ketakutan. Kok bisa gitu pilot membawa pesawat yang itu membawa beberapa nyawa itu dalam keadaan mabuk? Jadi mereka memutuskan ya lebih baik kita menyewa ataupun menunggu pesawat yang lain daripada menyewa pesawat yang sama tuh.
Namun ya namanya juga bisa dikatakan band terkenal ya. Jadi mereka ini cepatlah mendapatkan pesawat yang baru untuk mengantarkan mereka pulang ke rumah mereka. Jadi berangkatlah mereka. Jadi sampai di rumah juga pun ya tidak terjadi kenapa-kenapa. Nah tepat pada tanggal 19 Oktober, 2 hari setelahnya, 1977, mereka juga mengadakan konser di Greenville, South Carolina. Yang ini sama masih ada di Amerika. Nah, ini ada plot twist yang terjadi lagi. Karena ketika mau berangkat, kan ini mereka menyewa pesawat yang sama nih, pesawat yang sebelumnya, CP-240 Dual Prop yang sama. Jadi ketika berangkat ketinggian kurang lebih ya 1000 kaki, tiba-tiba pesawat ini kayak mesinnya ini kayak bergetar gitu lah, kayak menandakan bahwasanya ini pesawat ini ya sedang terjadi sesuatu. Ada yang aneh pada pesawat ini. Kan para personil ini kan ya sebelumnya kan dapat kabar nih ataupun mendapatkan informasi kalau pilot sebelumnya ini kan mabuk. Jadi ya agak fobia, agak ketakutan gitulah. Jadi mau nggak mau ya mereka ini meminta pilot ini yang menurunkan pesawat itu meskipun baru ketinggian 1000 kaki. Nah pilot pun mau nggak mau yang menurunkan pesawat tersebut. Ya karena memang diukur-ukur ataupun ya ditimbang-timbang oleh para personil yang nggak bisa dilanjutin nih. Karena memang ini berbahaya banget, pesawat ini yang memang mencurigakan. Masa iya baru ketinggian 1000 meter udah menunjukkan gelagat bahwasanya mesinnya ini terjadi kenapa-kenapa kan gitu. Nah jadi mereka pun memutuskan untuk mencari pesawat yang lain lagi nih untuk mengantarkan mereka konser di tanggal 20-nya. Ketika mereka itu berangkat, jadi mereka memutuskan lah, ada salah satu dari personil itu mengatakan lebih baik kita memakai ya pesawat biasa aja yang mengikuti pesawat komersial gitu bersama penumpang-penumpang lain kan gitu. Nah mereka pun mengiyakan lah. Cuman ada dua personil ini yang tidak setuju dengan pendapat itu sebenarnya. Yang pertama itu adalah Casey dan juga saudarinya seorang perempuan yang mana gitaris cewek. Ini pun mengatakan lah, wah ini ya jarang gue naik pesawat sebenarnya. Dan bisa dikatakan gue naik pesawat ini agak takut dan trauma. Lebih baik kita naik bis aja lah, nggak apa-apa. Kalau datangnya itu ya on time juga nggak apa-apa lah. Yang penting kita kan selamat. Ya kurang lebih katanya gitulah kata si Casey ini. Cuman Rooney Panjat ini selaku vokalis utamanya lah mengatakan ya nggak bisa lah. Dan kita ini kan ya fans berat. Ditambahin lagi kan band kita ini lagi naik daun. Jangan sampai lah kita ini membuat kecewa para fans kita. Jadi kita ini harus nyampe dalam keadaan tempat waktu yang bisa menghibur mereka. Dan mereka itu pun terpuaskan loh. Udah bayar mahal-mahal tapi kok nggak terpuaskan kan gitu. Ditambah lagi kita ini kan membawa peralatan band. Kalau pakai bis ya agak susah lah, nggak muat kan gitu. Lebih baik kita naik pesawat aja biar cepet. Yang kemarin itu ya udah terjadi ya mau gimana lagi, kebetulan aja. Itulah kurang lebih kata si Panjat ini sebagai seorang vokalis. Jadi Casey dan saudarinya yang perempuan ini ya nggak bisa berbuat apa-apa lah. Mereka pun mengiyakan lah untuk berangkat bersama pesawat domestik. Dan akhirnya ya memang tidak terjadi kenapa-kenapa. Keberangkatan mereka ya bisa menghantarkan mereka ke tempat konser. Langsung ketika tempat itu sama dengan ya biasanya mereka mengadakan konser yang sangat-sangat meriah. Dan para penggemarnya itu ya memang sudah menunggu mereka yang hanyut dalam lagu-lagu mereka. Nah, disinilah akan terjadi ketika mereka hendak pulang. Mereka menaiki pesawat domestik yang sama, yang mana mereka konser pada siang hari dan mereka itu akan melaksanakan konser lagi itu pada malam hari di tanggal 20 Oktober 1977. Nah, jadi kan siang konser, malam mau konser, yang mau naik pesawat dong. Jadi mau nggak mau ya nggak setuju ya harus ikut juga tuh. Nah, ketika menaiki pesawat ya kurang lebih 10.000 kaki, ini nggak dirasa memang nggak ada terjadi sesuatu. Dan ketika mereka mau naik pesawat itu juga ya memang nggak ada gelagat yang mencurigakan. Namun perjalanan kurang lebih ya sudah 15 menit, ditambah lagi perjalanan itu sudah 10.000 kaki. Nah disinilah plot twistnya terjadi. Ternyata tindakan konyol yang dilakukan oleh kru pesawat ini benar-benarnya bisa dikatakan ya apa ya, memang benar-benar kacau lah bisa dikatakan. Karena mereka itu sebelum berangkat, mereka itu lupa mengisi bahan bakar yang ada di pesawat itu. Sehingganya pada ketinggian 10.000 kaki dalam keadaan yang mau habis bensin, ya mau nggak mau ya gimana gitu, bingung. Karena memang mau balik lagi ke bandara sebelumnya itu udah terlalu jauh, mau menuju ke bandara selanjutnya juga sudah tergolong
jauh kan gitu. Nah ternyata pesawat ini kan ada 2 mesin nih, ternyata yang di bagian kanan ini sudah kehabisan bensin. Jadi pilot ini sebenarnya berinisiatif lah untuk memindahkan bahan bakar yang ada di kiri ini dipindahkan ke kanan untuk menopang lah ya, setidak-tidaknya bahan bakarnya ini bisa membuat mereka sampai ke bandara selanjutnya, ya minimal bandara yang terdekat lah bisa dikatakan. Nah di tengah-tengah sedang memindahkan bahan bakar itu, nah di sini pun terjadi tanpa sengaja pilot ini bukannya malah mengisi bahan bakar, malah bahan bakarnya itu tumpah ke udara. Dan ini membuat mereka itu terbang di pesawat tanpa bahan bakar sama sekali. Wah, bisa dibayangkan coba kalau kalian ada di posisi itu kan gitu ya, benar-benar kacau lah. Ya pilot itu ya mungkin nggak bisa melakukan apa-apa kan gitu. Jadi di situ pilot ini ya mau nggak mau harus ya berdiskusi lah dengan co-pilotnya. Bagaimana nih baiknya? Kita mau maju ke depan apa mundur? Apa kita turunkan sekarang kan gitu. Jadi co-pilot ini pun memutuskan lah, kalaupun kita lurus ini terlalu jauh, kurang lebih ada ya 1000 mil lagi, ditambah lagi mundur ke belakang, ya makin nggak mungkin lagi. Ya mau nggak mau keputusan yang tepat pada saat ini adalah menurunkan pesawat pendaratan secara mendadak. Ternyata ketika hendak diturunkan, ini kayak kelabasan gitulah. Mau nggak mau, pesawat ini berada di atas hutan rawa-rawa. Nah ini kan makin bingung lagi nih. Bukannya ini turun di lapangan, malah turun di atas hutan. Kan makin repot. Nah sebenarnya ini para penumpang yang ada di dalam yang berjumlah 26 lah total sama pilot. Ini yang nggak ada yang tahu ataupun ya belum mencekam lah, yang tahu ini baru pilot dan co-pilotnya aja. Sedangkan para personil ini ya namanya baru konser ya kan capek tuh. Jadi seperti Roni Panjat ini masih melungker lah di kursinya, tidur sambil guling. Ada yang sudah berbaring ataupun para penumpang itu yang ketawa ataupun ngobrol dan sebagainya. Jadi mereka ini belum sadar kalau sebenarnya kerja di pesawat itu sudah ya semenjekam itu. Nah tanpa sengaja seorang personil band tersebut bernama Gary, seorang gitaris, ini pun tanpa sengaja penasaran lah dia melihat pilot di depan. Gue ngeliat lah di depan ini sebenarnya pilot ini kayak mana sih sebenarnya gitu kan. Nah dia pun datanglah ke depan. Nah ketika dia membuka pintu pilot itu, tiba-tiba pilot ini ngomong lah, udah kamu duduk aja di belakang, pakai sabuk pengaman, kita dalam posisi nggak aman nih, apa pendaratan secara darurat. Itulah kata pilotnya. Jadi kan si Giri ini panik lah, pendaratan darurat ya kacau ini bahaya kan gitu. Nah karena bahaya itu dia mengumumkanlah ke seluruh penumpang yang ada di dalam. Nah sontak yang tadinya itu santai, ada yang ketawa, ada yang tidur seperti Roni Panjat, ini tiba-tiba ketakutan luar biasa. Ada yang mengepalkan tangan, ada yang berdoa, ada yang udah teriak, ini udah mulai memancangkan sabuk pengaman lah. Ya bisa dikatakan pada saat itu memang udah mencekam lah. Nah tibalah saatnya memang ditunggu-tunggu, yang tragisnya mau nggak mau pesawat ini akhirnya menghantam ya hutan yang ada di tempat tersebut, dan mereka merasakan ya bisa dikatakan kata si Gary yang selamat pada saat itu, pesawat mereka itu ibarat kayak dipukul oleh bola baseball apa namanya kayu yang itu jumlahnya ribuan, suaranya klotok itulah mungkin kurang lebih kan. Nah dan akhirnya pesawat itu pun terhenti ketika menabrak hutan rawa pinus yang tebalnya kurang lebih 3 kaki. Nah dan itulah yang menjadikan pesawat mereka ini hancur dan para penumpang itu terlempar semua keluar. Nah si Gary yang pada saat itu seorang gitaris ini pun akhirnya pingsan, dan dia sadar-sadar ternyata dia udah ditimpa oleh pintu pesawat tersebut, dan dia melihat pesawat itu udah hancur semua. Dan dilihat juga ya pilotnya itu ya sudah meninggal dunia. Dia cari teman-temannya ya memang pada saat itu ya udah nggak jelas pada kemana. Dan bisa dikatakan khususnya untuk orang penumpang yang ada di belakang ini mengalami cedera yang sangat-sangat serius. Ada yang tulang rusuknya patah, hidungnya robek, ya kepalanya ada yang tersayat, wah ada yang tangan kaki itu ikut patah. Dan dari tempat tersebut memang membuat mereka itu sulit untuk dievakuasi ya, karena memang di hutan, ditambah lagi pada saat itu pada tahun 1977 kan alat komunikasi kan masih sulit tuh. Nah ditambah lagi dengan kejadian itu sudah sore, jadi yang nggak lama kemudian kan sudah malam.
dan hari pun bertambah gelap. Ditambah lagi kan memang tempat itu hutan. Jadi seorang vokalis yang bernama Giri ini pun mau nggak mau dia ini mencobalah, yang bernama Pile ini pun mencoba untuk menyelamatkan diri dan rekan-rekannya. Dia mencobalah untuk menerjang hutan tersebut. Nah, dan alhamdulillahnya pada saat itu ini tim keamanan ini sudah mengetahui lah kalau pesawat mereka ini jatuh, dan dikirimlah helikopter untuk menyelamatkan mereka. Tapi namanya hutan lebat, ya susahlah penerangan itu untuk menerjang penerangan yang ada pada saat itu. Dan Pile ini mengejar helikopter itulah untuk memberitahu helikopter ini kalau tempat mereka itu ada di situ. Nah, dikarenakan memang nggak kelihatan, ya helikopter ini semakin menjauh, sedangkan si Pile ini pun terus mengejar. Saking gelapnya, dia mau nggak mau ya harus melewati pagar berduri yang itu dibuat oleh seseorang yang itu melakukan pertanian lah di saat itu. Jadi di pertaniannya dia pagar kawat berduri. Nah, karena gelap, dia nggak sadar kawat berduri itu pun menusuk perutnya sampai segitunya kegelapan pada saat itu. Nah, dia tahu nih ini pertanian, pasti ada rumah nggak jauh dari sini. Saya coba untuk meminta tolong nih ke pemilik rumah. Nah, dia pun teruslah masuk ke pertanian tersebut sampai pada akhirnya dia mendekati rumah yang ada penunggunya. Nah, ketika hendak mendapati rumah tersebut, ternyata si pemilik rumah ini melihat kehadiran si Pile. Dan di sini pun plot twist terjadi. Kenapa? Karena si pemilik pertanian ini mengira kalau si Pile ini sebenarnya maling. Jadi dia mengeluarkan senapan lah, dan tanpa berpikir panjang dia menembak ke arah Pile dan sontak mengenai bahunya si Pile ini. Jadi bisa dibayangkan nih, dia udah jatuh, aku tusuk kawat berduri, tembak pula. Nah, setelah ditembak itu dia akhirnya berguling-guling lah sejauh beberapa meter, dan dia tahu tuh mungkin ini terakhir kalinya gua bakal selamat, ataupun ini terakhirnya nyawa-nyawa gua bakal tersisa. Jadi ya dengan upaya yang ada dia pun berteriak, tolong, ada pesawat jatuh, pesawat kami terjatuh, tolong kami. Itulah kata si Pile. Nah, mendengar itu pihak pertanian pun sontak mendengarlah, wah ini terjadi sesuatu. Dia lihatlah si Pile ini, dan alhamdulillah si Pile ini pun ya masih agak-agak sadar lah. Dia tanya, benar-benar kan? Si Pile ini mengatakan, nah benar, pesawat kami terjatuh di sana, tolong kami. Itulah kata si Pile, dan akhirnya si Pile ini pun pingsan, lalu diobatin lah, dibawa ke perumahan yang ada di pertanian itu. Nah, si pemilik pertanian ini pun menelpon pihak keamanan dan mengatakan terjadi pesawat jatuh di dekat pertaniannya. Lalu dilakukanlah penyelamatan pada pesawat tersebut. Ya, memang pesawat itu ya benar-benar hancur, dan ini benar-benar ya bisa dikatakan antara bersyukur dan tidak ya, karena pada saat bahan bakar mereka ini habis ketika jatuh, jadi pesawat mereka ini hanya hancur dan tidak meledak. Bisa dibayangkan kalau pesawat mereka ini terisi bahan bakar, ya mungkin meninggal semua gitu. Dan dikarenakan memang bahan bakarnya nggak ada, jadi 6 orang pada saat itu, yang mana seluruh jumlah penumpangnya ada 26, 6-nya meninggal dan 20 orangnya selamat dan luka-luka. Itulah, dan luka-lukanya bisa dikatakan ya luka berat. Nah, dan akhirnya diselamatkan, dan mereka itu pun cepat dibawa ke rumah sakit dan diperiksalah apa yang sebenarnya terjadi pada pesawat ini. Dan memang benar, pihak keamanan pun mengatakan kalau pesawat ini tidak diteliti secara lebih mendalam, terlihat konyol karena keberangkatan pesawat ini benar-benar tanpa bahan bakar yang memadai. Kok bisa sefatal itu kan gitu. Jadi ya akhirnya daripada kru pesawat tersebut ya dilakukan ya sidang pada saat itu dan ditangkap keseluruhannya. Nah, inilah kisah daripada grup band metal yang bernama Lynyrd Skynyrd ini yang terjadi di Amerika. Dan pada akhirnya ya mengharuskan seorang vokalis, gitaris, dan juga pemain keyboardnya, 3 orang akhirnya meninggal dunia pada saat itu. Nah, di sini pun plot twist yang terjadi karena Ronnie Panjat, seorang vokalisnya ini sebelumnya ternyata sudah mengatakan kepada ayahnya, dan sering berulang-ulang kali, begitu juga dengan para personil band tersebut. Dia mengatakan kalau umurnya, nah yang mana umurnya pada saat itu 29, dia mengatakan umurnya itu nggak nyampe 30 tahun. Ayah, umurku ini nggak nyampe 30 tahun, umurku nggak nyampe 30 tahun ayah, gitu-gitu terus dia ngomongnya.
ini nggak tahu ya apa ini sebuah ucapan adalah doa atau malah sebenarnya dia tahu ataupun firasat kalau dia itu sebenarnya hendak meninggal kan gitu. Ya wallahu alam lah, kita nggak bisa menebak-nebak kan gitu. Nah hingga pada akhirnya di tahun yang sama, akhirnya di 1977 dengan meninggalnya 3 personil tersebut, tahun 1986 kecelakaan mobil salah seorang gitarisnya ini pun terjadi, dan dia membawa pacarnya pun akhirnya meninggal, dan dia terkena stroke pada saat kecelakaan tersebut. Nah pada tanggal 23 Januari 1990 akhirnya gitarisnya yang bernama Alan ini akhirnya pun meninggal dunia. Nah di tahun 2009 ini disusul lagi oleh keyboardnya bernama Billy, yang mana dia juga kena serangan jantung. Ditambah lagi para personilnya ini meninggal dikarenakan penyakit. Terakhir terjadi pada tahun 2023 kemarin. Ini menutup daripada Lynyrd Skynyrd ini. Mungkin ini cerita kita kali ini. Ya, kedepannya gue akan menceritakan tentang tragedi-tragedi yang ada di dunia ini. Untuk kalian yang sudah mampir, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan terima kasih sudah like, subscribe, dan sebagainya. Ya, tanpa kalian, ya gue bukan siapa-siapa. Harapannya, kalaupun ada kritik dan saran, nggak apa-apa. Munculkan di komentar, sehingganya gue ini harus bisa memperbaiki diri dan terus menghibur kalian semua. Terima kasih.